Strategi pengelolaan stres sebetulnya secara umum terbagi menjadi dua. Ada emotion focus coping dan ada problem focus coping. Untuk emotion focus coping memang fokusnya adalah untuk meregulasi emosi. Tentunya stres yang terjadi, tekanan yang kita alami itu membawa banyak dampak termasuk terhadap emosi kita, dan biasanya bentuknya adalah emosi yang negatif, rasa kesal, marah, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Nah, perasaan-perasaan ini perlu diregulasi supaya kita bisa tetap berperforma optimal dalam keseharian, sehingga muncullah yang namanya emotion focus coping. Bentuk-bentuknya bisa beragam. Emotion focus coping itu bisa seperti menangis, bermain, mendengarkan musik, bermain musik, bernyanyi, hal-hal yang tujuannya adalah untuk menenteramkan kita dan membawa kedamaian kepada kita, termasuk sebetulnya di dalamnya adalah coping beribadah gitu. Nah, biasanya emotion focus coping ini dilakukan ketika kita menghadapi situasi-situasi yang kita rasa sudah di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengatasinya lagi, rasanya sudah tidak ada hal yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Salah satu contohnya misalnya adalah ketika kita didiagnosa memiliki terminal illness, punya penyakit yang kita tidak bisa obati lagi misalnya, sehingga ya sudah, yang bisa dilakukan adalah menerima penyakit tersebut. Nah, biasanya emotion focus coping menjadi lebih efektif dibandingkan problem focus coping pada masalah-masalah seperti itu. Pada masa pandemik sekarang ini pun sebetulnya emotion focus coping juga berperan bagaimana kita meregulasi emosi untuk tetap waras dalam tanda kutip berada di rumah dan bekerja di rumah dan berkegiatan banyak di rumah. Sementara temannya problem focus coping adalah coping atau pengelolaan stres yang kita tujukan untuk menyasar pada sumber stresnya. Jadi tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang menjadi stresor atau sumber stres. Nah, ini juga ada ragam bentuknya bergantung dari masalah yang kita alami. Kalau masalahnya adalah kita tidak punya skill mengetik, kita bisa ikut kursus mengetik 10 jari misalnya. Kalau masalahnya adalah kita harus ikut lomba menyanyi, sementara kita nggak punya skill untuk bernyanyi, kita bisa ikut les vokal. Nah, kalau masalahnya misalnya kita kurang informasi tentang sesuatu, kita bisa buka Google atau bertanya kepada ahli untuk memberikan informasi tersebut. Itu namanya problem focus coping. Nah, pada masa pandemik sekarang mungkin yang menjadi problem focus coping untuk kita adalah bagaimana kita menggunakan resource-resource yang ada di rumah dan di sekitar kita untuk tetap bisa beraktivitas dan menjalankan ritual sehari-hari kita secara normal, senormal mungkin. Walaupun akhirnya dilakukannya berbarengan antara problem focus dan emotion focus. Idealnya adalah ketika kita menerima masalah, tentunya masalah itu membawa banyak dampak seperti yang tadi saya bilang. Dampak emosinya tuh bisa fluktuatif. Nah, idealnya biasanya adalah kita melakukan emotion focus dulu. Untuk apa? Untuk menenangkan diri dan membuat kita bisa lebih fokus untuk berpikir bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi kalau teman-teman punya kebiasaan untuk tidur dulu ketika lagi pusing menghadapi masalah, itu sebenarnya emotion focus coping. Tapi setelah bangun jangan lupa untuk masalahnya diselesaikan, dicari resource-nya, dicari solusinya, dan kalau perlu memang melibatkan orang-orang yang dipercaya untuk membantu, jangan sungkan-sungkan untuk membuka komunikasi dengan mereka. Cari mereka untuk bantu teman-teman untuk bisa tetap bekerja dan berkarya walaupun kita harus banyak menghabiskan waktu di rumah.